Ya, sekarang kita membahas tentang harga. Jika kemarin yang kita bahas adalah tentang nilai. Ini adalah harga pandangan dari Profesor Brown, karena ini masih masuk dalam bab pengantar, terhadap pandangan Adam Smith terhadap harga. Jelas terlihat dari argumen sebelumnya bahwa Smith menganggap sewa, upah, dan keuntungan sebagai jenis imbalan yang dibayarkan kepada tiga tingkat konstituen utama masyarakat, dan sebagai harga yang dibayarkan atas penggunaan faktor-faktor produksi. Pendapatan yang diperoleh individu dan kelompok dalam masyarakat dan yang memungkinkan mereka membeli komoditas tampaknya merupakan biaya yang dikeluarkan oleh mereka yang menciptakan komoditas. Poin-poin ini dikemukakan secara eksplisit oleh Smith ketika dia menyatakan, karena harga atau nilai yang dapat dipertukarkan dari setiap barang-barang tertentu secara terpisah terbagi menjadi satu atau beberapa bagian lainnya, dan ketika bagian tersebut secara keseluruhan, sehingga seluruh barang dagangan yang membentuk seluruh hasil kerja tahunan di setiap negeri, jika diringkas secara rumit, harus dibagi menjadi tiga bagian yang sama, dan dibagi-bagikan ke berbagai penduduk negeri itu, baik sebagai upah kerja mereka, keuntungan dari saham mereka, atau sewa tanah mereka. Ini idealisme dari Adam Smith itu. Bentuk ideal yang diharapkan oleh Adam Smith. Argumen ini jelas menimbulkan masalah harga dan faktor-faktor penentunya. Dan sekarang kita beralih ke bidang analisis ini. Pertama-tama, Smith berasumsi adanya tingkat upah, keuntungan, dan sewa yang biasa atau rata-rata, tingkat yang dapat dikatakan berlaku dalam masyarakat atau lingkungan tertentu, selama periode waktu tertentu. Asumsi ini sangat penting karena dua alasan utama. Pertama, hal ini menunjukkan bahwa dalam menangani masalah harga, Smith secara implisit menggunakan perangkat analitis dari sistem statis dan bekerja dalam kerangka persediaan faktor tertentu bersama dengan tingkat permintaan agregat tertentu. Eh, ada dalam tanda kurung stabil untuk barang tersebut. Jadi pada poin yang pertama adalah bahwa Adam Smith merumuskan perhitungannya, hanya saja permasalahannya perhitungan dari Adam Smith ini hanya jika dia tingkat persediaannya stabil dan juga tingkat permintaan agregatnya juga stabil. Supply dan demand-nya stabil. Itu bisa dirumuskan oleh Adam Smith. Ini kritik dari Profesor Brown terhadap pandangan Adam Smith. Kedua, asumsi tingkat pengembalian tertentu penting karena tingkat pengembalian ini menentukan harga pasokan komoditas. Tingkat pengembalian yang dimaksud di sini kemungkinan besar adalah keuntungan yang didapatkan yang bertujuan untuk mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan oleh pengusaha. Mungkin begitu. Dengan dua poin ini, membentuk premis utama Smith. Ia melanjutkan dengan mengkaji faktor-faktor penentu harga dan menghasilkan diskusi yang tampaknya melibatkan dua masalah yang berbeda namun terkait. Pertama, Smith berusaha menjelaskan kekuatan-kekuatan yang menentukan harga komoditas tertentu dengan menjelaskan sifat keseimbangan parsial dalam prosesnya. Yang kedua, tampaknya menggunakan analisis di atas sebagai sarana untuk menjelaskan fenomena saling ketergantungan secara umum dan dengan demikian merupakan kekuatan-kekuatan yang menentukan cara suatu stok faktor-faktor produksi dialokasikan ke berbagai penggunaan atau lapangan kerja. Lanjut dulu. Dalam menangani aspek pertama dari masalah ini, Smith secara implisit mengkaji kasus sebuah komoditas tunggal yang diproduksi oleh sejumlah penjual, membuka analisisnya dengan menetapkan perbedaan antara harga alami dan harga pasar. Harga alami didefinisikan sebagai jumlah yang tidak lebih dan tidak kurang dari jumlah yang cukup untuk membayar sewa tanah, upah tenaga kerja, dan keuntungan saham. Oke, baik. Sampai sini saya memahami. Kemarin saya berada di kolam paradoks. Di kolam paradoks. Di kolam paradoks yang saya sebutkan itu di video saya kemarin tentang invisible hand dan hmm, yang satunya adalah penentuan harga berdasarkan berapa jumlah berapa besar jumlah tenaga kerja ataupun biaya yang dihasilkan untuk membuat satu barang. Nah, di sini
Ternyata Adam Smith membaginya menjadi 2 memang gitu. Jadi kalau sebelumnya di bab nilai kita tidak melihat ini, tidak ada kalimat ini. Tapi di bab harga ada 2 harga, yaitu harga alami dan harga pasar. Jadi ternyata Adam Smith juga memahami ini, memahami bahwa di antara keduanya tadi itu sulit untuk bertemu gitu. Sesuai dengan tingkat alaminya. Dengan kata lain, jika harga alami berlaku, penjual hanya mampu menutupi biaya produksinya, termasuk margin keuntungan biasa atau rata-rata. Sebaliknya, harga pasar didefinisikan sebagai harga yang mungkin berlaku pada suatu waktu tertentu yang diatur oleh proporsi antara kuantitas yang benar-benar dibawa ke pasar dan permintaan dari mereka yang bersedia membayar harga alami dari barang tersebut. Ini tentang invisible hand ya, tapi tidak ada dituliskan dalam kalimat-kalimat ini mengenai invisible hand. Tapi yang saya asumsi saya sampai sebatas ini, sampai titik ini adalah bahwa harga pasar itu adalah harga yang ditentukan oleh invisible hand tadi. Atau bisa jadi ini karena kita belum mendalami teksnya Adam Smith. Bisa jadi invisible hand itu adalah eee, dorongan yang dorongan keuntungan yang diberikan yang dimiliki oleh manusia. Jadi ketika manusia mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan lebih, maka secara tidak langsung dia berkontribusi terhadap penentuan harga pasar. Kedua harga ini saling terkait antara harga pasar dan harga alami. Hal pentingnya adalah bahwa meskipun dalam jangka pendek harga pasar dan harga alami mungkin berbeda, dalam jangka panjang keduanya cenderung bertepatan. Oh, iya iya iya. Ini karena saya melihat itu dari sudut pandang yang dalam rentang waktu yang pendek, itu menjadi paradoks. Tapi dalam jangka panjang, dua harga ini akan saling menyesuaikan. Iya iya, masuk akal. Oke. Dengan demikian, harga alami muncul sebagai harga keseimbangan yang diperoleh ketika sorry bukan paradok, tapi kontradiktif. Kontradiktif. Tadi beberapa kali saya sebutkan kata paradok. Bukan paradoks, tapi kontradiktif. Dengan demikian, harga alami muncul sebagai harga keseimbangan yang diperoleh ketika komoditas tersebut dijual sebesar harga pokok produksinya. Poin terakhir dapat diilustrasikan dengan memeriksa konsekuensi divergensi antara kedua harga tersebut. Oke, tadi sebelumnya saya memahami bahwa harga alami dan harga pasar ini tidak mungkin bersatu. Tapi benar bahwa itu tidak mungkin bersatu dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, ada kemungkinan besar dan sering kali terjadi antara harga pasar dan harga alami itu bersatu. Saling saling menyeimbangkan. Artinya begini, jika untuk memproduksi sebuah mouse komputer dibutuhkan biaya sebesar 100.000 dan lalu di pasar itu harganya menjadi 90.000 atau 80.000 karena orang banting-bantingan harga gitu. Maka orang-orang akan berhenti untuk memproduksi mouse komputer. Alasannya apa? Alasannya karena jika dia tetap memproduksi maka dia akan mengalami kerugian. Begitu pula sebaliknya apabila harga pasar jauh melampaui dari harga alami. Contoh misal harga produksi satu mouse itu 100.000 dan lalu hmm, mouse yang tadi di harga pasaran itu adalah 200.000, maka orang-orang akan tertarik untuk memproduksi mouse karena dia bisa mendapatkan keuntungan sebesar 2 kali lipat dari itu. Dan karena dia bisa mendapatkan keuntungan sebesar 2 kali lipat, menarik orang-orang untuk memproduksinya sehingga jumlah barang yang diproduksi menjadi besar, sehingga harganya akan kembali menurun. Artinya memang harga pasar itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa ditentukan oleh harga alami. Harga pasar tidak dipengaruhi oleh harga alami, namun dia dipengaruhi oleh perilaku orang-orang, perilaku subjek dari harga alami ini. Jadi harga alami sebagai objeknya.
Subjek yang saya maksud di sini adalah pelaku pasar, orang-orang yang memproduksi barang. Jika misalnya jumlah yang ditawarkan oleh penjual lebih kecil dari jumlah yang tersedia, diterima oleh konsumen pada harga wajar tertentu, maka konsekuensinya adalah persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan persediaan yang relatif terbatas. Dalam keadaan seperti ini, Smith berpendapat bahwa pasar akan naik di atas harga alami. Besarnya perbedaan ditentukan oleh besarnya kekurangan dan bervariasi sesuai dengan semakin besarnya perolehan komoditas tersebut atau kurang penting bagi pembeli. Ini sudah saya bahas tadi mengenai bagaimana harga pasar terbentuk. Tapi yang ini bukan dari sisi yang tadi saya bahas adalah dari sisi produsen, orang yang memproduksinya, sedangkan kalimat yang ini membahas dari sisi konsumen gitu. Orang yang membelinya, orang yang menghabiskannya, orang yang menggunakan konsumen. Dalam mengemukakan poin terakhir, Smith memperhatikan fakta bahwa ketika terjadi kekurangan relatif, barang-barang yang merupakan kebutuhan hidup, besarnya berbeda antara kedua harga tersebut. Pada dasarnya, harga permintaan dan penawaran akan lebih besar dibandingkan dengan harga yang terjadi pada kasus lain, misalnya barang mewah. Iya ya, ini masih terkait tentang nilai kemarin. Paradok tentang air dan berlian. Dalam keadaan seperti ini, harga yang diterima oleh penjual harus melebihi harga alamiahnya. Sehingga tingkat pengembalian yang diperoleh dari faktor-faktor yang melakukan pekerjaan ini juga akan naik di atas tingkat biasa mereka. Konsekuensi dari perbedaan antara keuntungan yang dibayarkan dalam pekerjaan tertentu dan tingkat alami yang berlaku adalah masuknya sumber daya ke bidang yang relatif menguntungkan ini, yang mengarah pada perluasan pasokan komoditas dan kembalinya ke sektor lain. Posisi di mana komoditi tersebut dijual pada harga wajarnya, mengingat relatif kurangnya komoditas di pasar. Smith menyimpulkan, jumlah yang dibawa ke sana akan segera mencukupi untuk memenuhi permintaan yang sebenarnya. Semua bagian harga yang berbeda akan segera turun ke harga alaminya, dan seluruh harga akan turun ke harga alaminya. Saya kira menarik. Ini pandangan dari produsen ya, yang tadi ini pandangan dari distributor. Pada paragraf sebelumnya itu adalah pandangan dari segi konsumen. Kasus Smith yang kedua adalah ketika jumlah yang dibawa ke pasar melebihi jumlah yang bersedia diambil oleh konsumen pada harga alami tertentu. Dalam keadaan seperti ini, menurutnya pasokan yang ditawarkan tidak dapat dijual dengan harga wajar, sehingga sebagian dari total output harus dijual kepada mereka yang bersedia membayar lebih sedikit, dan harga rendah yang mereka berikan harus dikurangi dari harga keseluruhan. Dalam hal demikian, pasar harus turun di bawah harga alami dengan derajat divergensi ditentukan oleh besarnya kelebihan pasokan. Besarnya perbedaan tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat persaingan yang timbul di antara para penjual dan sesuai dengan hal yang lebih atau kurang penting bagi mereka untuk segera menyingkirkan komoditas tersebut. Sekali lagi, Smith mencatat bahwa jenis barang yang terlibat akan menjadi penting sehubungan dengan persaingan yang ditimbulkan oleh kelebihan relatif, dan mengamati bahwa kelebihan pasokan komoditas yang mudah rusak akan menimbulkan persaingan yang jauh lebih besar dibandingkan kelebihan pasokan komoditas yang mudah rusak. Komoditas tahan lama. Namun, mengingat adanya perbedaan antara harga pasar dan harga alami, konsekuensinya dalam hal ini adalah tingkat pengembalian yang dapat dibayarkan kepada faktor-faktor dalam lapangan kerja ini berbeda di bawah tingkat biasa, sehingga mendorong pekerja dan pengusaha untuk menarik sebagian tenaga kerja atau persediaan mereka dari pekerjaan ini. Kuantitas yang dibawa ke pasar tidak akan lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan yang efektif. Semua bagian barang yang berbeda akan naik ke tingkat alaminya, dan seluruh harga akan naik ke harga alaminya. Ini tadi maksudnya Adam Smith, jika memang harga produksinya itu lebih murah, lebih mahal daripada harga jualnya, maka pengusaha dan pekerja akan berhenti untuk memproduksinya sehingga itu akan membuat harga itu kembali pada harga alaminya. Kembali ataupun melampaui harga alaminya karena kekurangan pasokan, pada akhirnya kan seperti itu.
Dengan mengambil dua kasus divergensi, maka menjadi jelas bahwa harga yang dibayar oleh konsumen dalam membeli sejumlah barang dagangan tertentu akan cenderung bertepatan dengan harga yang harus dibayar oleh penjual, menutupi biayanya untuk tingkat output tertentu. Singkatnya, harga alami muncul sebagai harga equilibrium atau harga pusat, di mana harga seluruh komoditas terus-menerus bergerak. Hmm. Harga alami adalah sebagai harga equilibrium. Equilibrium itu kalau nggak salah keseimbangan, keseimbangan pasar. Ini begini, jadi bingung ya. Jadi gini, dulu saya memahami bahwa harga equilibrium itu adalah harga pasar, harga alami dari barang tersebut, harga paling efektif dari barang tersebut. Jadi berapa sih, harga paling efektif dari satu barang di mana produsen ya masih tetap bisa mendapatkan keuntungan, tapi tidak sebegitu tingginya sehingga konsumen bisa merasakan manfaat yang paling maksimal dari nilai suatu barang dan harga yang dibayarkan. Itu yang saya pahami tentang keseimbangan pasar, harga keseimbangan pasar, equilibrium ini. Nah, ketika saya diskusi dengan dosen saya mengatakan bahwa harga equilibrium itu adalah harga terjadinya transaksi di pasar. Karena jika begitu, maka ada dua persepsi di sini. Nah, Adam Smith tadi merujuk pada pemikiran saya tentang harga equilibrium gitu, harga yang paling ideal, harga yang paling sempurna bagi produsen dan konsumen gitu. Sedangkan dosen saya merujuk bahwa harga yang paling ideal itu adalah harga yang terjadi transaksi di sana gitu. Atau mungkin ini dua case yang berbeda, saya lupa-lupa gitu. Saya dilupakan. Apakah yang dimaksud adalah equilibrium atau keseimbangan pasar? Atau saya salah salah mengingat apa itu equilibrium? Bisa jadi seperti itu. Tapi jika memang benar iya yang saya bahas tadi, berarti saya sependapat dengan Adam Smith. Itu memang tadi. Oke. Singkatnya, harga alami muncul sebagai harga equilibrium atau harga pusat di mana harga seluruh komoditas terus-menerus bergerak. Ya sampai sini untuk bisa memahami supply dan demand itu memang agak kompleks. Tapi saya memahaminya dengan cara yang seperti ini. Saya akan membuat satu timbangan begini, timbangan timbangan seperti ini, gitu. Anggap aja pulpen begini. Oke. Ini adalah timbangan gitu. Di sisi kanannya kita buat di sini supply gitu. Supply itu persediaan barang, jumlah barang yang beredar, jumlah barang yang diproduksi dan beredar di pasar. Di sisi sebelah kirinya, sebelah satunya, kita berikan ini demand gitu. Demand adalah permintaan. Jumlah orang yang menginginkan barang ini dan bersedia dan mampu membayar barang ini. Jadi ada supply, ada demand. Jika jika demand-nya naik, jumlah demand-nya, artinya banyak, jumlah barangnya banyak, maka harga di supply akan terbentuk seperti ini, harganya akan turun. Karena apa? Karena demand-nya banyak. Ini juga berlaku sebaliknya. Jika supply-nya yang banyak, jika supply-nya yang banyak, demand-nya sedikit, maka harga akan naik. Maka harga akan naik. Ini adalah cara yang paling simpel bagi saya untuk memahami tentang supply dan demand gitu. Tapi bisa jadi ini salah. Kita bisa gunakan timbangan itu di dalam imajinasi kita masing-masing gitu untuk menjelaskan tentang supply dan demand karena ini dasar dasar dari perekonomian itu sendiri. Untuk memahami ekonomi makro perlu kita pahami dulu tentang konsep dasar supply dan demand.
Jadi ini bisa terjadi bolak-balik gitu. Bisa saja timbangan ini bolak-balik gitu, atau suplainya yang sorry, orang-orang yang meminta, demand-nya tinggi atau barangnya rendah, maka harganya tinggi. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau barangnya tetap, tapi permintaannya tiba-tiba melonjak. Kan pada akhirnya barang yang tetap ini jumlahnya tidak mencukupi untuk menutupi permintaan, maka harganya akan naik. Begitu pula jika permintaannya tiba-tiba rendah, walaupun harganya tetap, walaupun jumlah barang yang dijual tetap, jika permintaannya merendah, turun gitu, maka harga-harga akan turun. Ini bisa berlaku bolak-balik, bisa berlaku ini, saling mempengaruhi. Jadi model timbangan begitu menurut saya itu lebih mudah untuk dipahami dibandingkan kalimat-kalimat gitu. Jadi saya mengimajinasikannya sejauh ini, selama ini seperti itu adalah metode imajinasi yang paling simpel bagi saya. Silakan bisa diimajinasikan sendiri. Ini dia. Pada titik ini nanti, dia akan masuk pada equilibrium. Nah, sejauh ini yang saya pahami, yang dipahami oleh guru saya, bahwa titik equilibrium adalah titik di mana terjadinya permintaan dan penawaran itu, terjadinya transaksi. Maka jika begini, itu juga masuk equilibrium karena terjadi turun atau naiknya harga itu adalah ketika terjadinya transaksi. Nah, yang saya maksud equilibrium itu adalah kesempurnaan pasar, benar-benar sempurna antara jumlah pasokan barang dan jumlah permintaan itu sama gitu. Itu sama. Bisa jadi saya yang salah. Smith juga mengamati bahwa hasil yang dicapai yaitu bahwa komoditas dalam jangka panjang dijual berdasarkan biaya produksinya. Hanya akan bertahan jika terdapat kebebasan sempurna yang berbeda dari persaingan sempurna. Singkatnya, solusi biaya produksi hanya dapat diharapkan jika persaingan bebas berlaku. Solusi biaya produksi hanya dapat diharapkan jika persaingan bebas berlaku. Ini terkait mungkin dengan beberapa video sebelumnya tentang perdagangan bebas internasional. Pembahasan tahap pertama menetapkan bahwa dalam kasus suatu komoditas, keseimbangan akan tercapai jika barang tersebut dijual pada harga alaminya. Dan ketika masing-masing faktor terkait dibayar dengan harga alaminya, dalam keadaan seperti ini, keseimbangan terjadi justru karena tidak ada kecenderungan sumber daya bertambah atau berkurang dalam jenis pekerjaan tertentu. Sekarang jelas bahwa jika proses ini dan hasil ini berlaku untuk semua komoditas secara terpisah, maka hal ini juga berlaku untuk semua komoditas yang dianggap secara kompleks, setidaknya ketika situasi persaingan berlaku. Artinya, bila kondisi-kondisi yang membentuk asumsi-asumsi kasus equilibrium parsial terpenuhi di seluruh perekonomian, maka posisi equilibrium akan tercapai ketika setiap jenis barang yang berbeda dijual pada harga alaminya. Dan di mana masing-masing faktor dalam setiap barang dijual pada harga alaminya, pekerjaan dibayar sesuai dengan tingkat alamiahnya, perekonomian kemudian dapat dikatakan berada dalam posisi seimbang. Nah, iya kan? Ya kan ini menjelaskan lagi tentang posisi pasar equilibrium gitu. Karena jika kondisi di atas terpenuhi, maka tidak akan ada kecenderungan untuk memindahkan sumber daya di dalam atau di antar lapangan kerja. Sehingga kondisi-kondisi yang diperlukan tidak dipenuhi, misalnya sebagai akibat dari perubahan selera, kondisi-kondisi tersebut secara alami akan cenderung tercipta kembali sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan secara bersamaan di pasar faktor dan komoditas, yang serupa dengan yang dipertimbangkan dalam faktor dan komoditas. Kasus parsial dapat diamati bahwa keluarnya dan pencapaian kembali posisi keseimbangan umum bergantung pada tindakan dan reaksi konsumen dan produsen yang pada dasarnya mementingkan kepentingan pribadi. Perlakuan Smith terhadap harga dan alokasi memberikan salah satu contoh terbaik dari penekanannya pada saling ketergantungan dan salah satu penerapan paling dramatis dari analogi tangan tak terlihat. Ya, ya, ya. Pada akhirnya invisible hand disebut nih. Setelah panjang lebar gitu, saya mencari-cari di mana kata invisible hand. Akhirnya invisible hand disebutkan di sini. Dan yep, invisible hand memang adalah representasi dari harga pasar seperti yang saya duga tadi.
Namun, meskipun argumen ini tampaknya mengungkapkan logika perlakuan Smith, dia mengubah kesimpulan yang dicapai dalam dua hal penting. Pertama, Smith mengamati bahwa di dunia nyata, kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan, sebagaimana yang didefinisikan sebelumnya, tidak harus dipenuhi dalam kenyataannya. Dan ia lebih menekankan pada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh peraturan kepolisian yang ada saat ini. Peraturan-peraturan kepolisian yang ada saat ini. Di tahun 1700. Saya lanjut dulu. Saya jadi dapat informasi lebih lengkap di kalimat setelahnya. Ia lebih menekankan pada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh peraturan kepolisian yang ada pada saat ini. Dari ketiga hal tersebut, ia memilih kekuatan monopoli, karena harga monopoli selalu merupakan harga tertinggi yang bisa diperoleh. Barang yang dimonopoli oleh suatu perusahaan atau satu produsen hanya bisa dibuat oleh produsen itu, sudah pasti ada kecenderungan bahwa barang tersebut itu harganya yang paling mahal. Dan dengan demikian tidak mungkin diatur oleh biaya produksi. Ia juga seorang kritikus yang tajam terhadap hak-hak istimewa korporasi yang secara efektif menghambat pergerakan modal antar wilayah. Ini pun juga terjadi kan di Indonesia. Banyaknya oligarki yang memiliki hak-hak eksklusif, hak-hak istimewa yang tidak bisa diakses oleh sebagian besar warga negara Indonesia yang lainnya gitu. Sehingga efektivitas pasar tidak terbentuk. Dan Adam Smith juga mengkritik itu. Dan ini juga dikritik di mana-mana. Tapi kalau mau, jika kita ingin melihat melalui sudut pandang yang berbeda tentang oligarki, saya mengambil posisi yang berbeda nih pada saat ini. Saya mencoba keluar dari kritiknya Adam Smith. Saya melihat keluar dari sana bahwa ada juga negara yang menjadi besar perekonomiannya, menjadi berkembang, sangat berkembang berkat oligarki di negaranya. Saya kasih gambaran adalah Korea Selatan pada hari ini. Korea Selatan dikuasai oleh oligarki-oligarki besar. Apa Indonesia juga seperti itu? Kita tidak tahu. Kemana arahnya Indonesia ini? Kita lanjut. Yang secara efektif menghambat pergerakan modal antar wilayah tentang undang-undang kemiskinan yang mempunyai dampak serupa terhadap ketenaga kerjaan. Oke, berarti Adam Smith juga mengkritisi undang-undang kemiskinan. Di bagian mananya undang-undang kemiskinan yang dikritisi ini belum disebutkan di sini. Dan statuta pemagangan dampak serupa terhadap ketenagakerjaan dan statuta pemagangan yang secara artifisial mengontrol jumlah pekerja pada jenis pekerjaan tertentu. Smith menyesalkan semua peraturan seperti ini, baik karena merupakan pelanggaran terhadap kebebasan alami manusia, namun juga karena melanggar apa yang disebut keseimbangan alami industri, sehingga menghambat aktivitas produktif dalam suatu negara. Saluran yang tidak wajar dan kurang bermanfaat merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa hambatan terhadap kebebasan alamiah yang jelas dan sederhana telah dihilangkan. Suatu keadaan yang setelah tercapai akan antara lain mengoptimalkan efisiensi pengalokasian sumber daya. Pada titik ini, sampai pada titik ini, Adam Smith membahas mengenai peraturan-peraturan pemerintah tentang ketenaga kerjaan yang banyak ditemukan pada negara-negara sosialis pada hari ini. Atau bukan sosialis murni, tapi memiliki kecenderungan ataupun orientasi terhadap pandangan-pandangan kaum sosialis. Bahwa dengan adanya perlindungan ketenaga kerjaan lah, ada undang-undang itu semua, itu mengakibatkan terhambatnya aktivitas ekonomi, termasuk penentuan UMR. Penentuan UMR. Tapi yang lucunya di negara kita ini, walaupun UMR itu sudah ditentukan, akan sangat berat sekali
untuk diterapkan secara maksimal oleh seluruh pelaku usaha, apalagi untuk pelaku-pelaku usaha yang masih dalam skala kecil. Karena itu akan secara langsung mengganggu cash flow yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut. Menurut Adam Smith, dalam kondisi ini, sebaiknya peraturan-peraturan itu dihapuskan semua. Peraturan-peraturan terhadap perlindungan ketenagakerjaan. Mungkin ini yang dikritik keras oleh Karl Marx. Karena Karl Marx beraliran sosialis murni. Kita lanjut ke yang kedua. Meskipun Smith memahami keseimbangan umum dalam situasi di mana tidak ada kecenderungan sumber daya berpindah antar lapangan kerja, ia juga menyadari bahwa posisi keseimbangan tidak perlu melibatkan kesetaraan antara tingkat pengembalian moneter. Pengembalian moneter yang dimaksud di sini kalau di kalimat-kalimat yang sebelumnya adalah upah, pengembalian modal, modal, semua hal yang berkaitan dengan uang. Ini moneter di sini mikro ya, bukan makro. Karena nanti representasinya akan berbeda. Cara melihatnya, sudut pandangnya akan berbeda jika kita menggunakan moneter yang makro. Hal ini mengikuti langsung pengakuan Smith terhadap fakta bahwa lapangan kerja berbeda secara kualitatif dan bahwa perbedaan tersebut dapat menjelaskan mengapa, bahkan dalam posisi seimbang, tingkat yang berbeda dapat terjadi, seperti yang dikatakan Smith. Seperti yang dikatakan Smith, keadaan tertentu dalam pekerjaan itu sendiri, baik yang sebenarnya atau setidaknya hanya dalam imajinasi manusia, memberikan keuntungan finansial yang kecil pada beberapa pekerjaan dan mengimbangi keuntungan besar pada pekerjaan lainnya. Jadi, misalnya ia mencatat bahwa tingkat upah dalam bentuk uang cenderung bervariasi di antara berbagai jenis pekerjaan sesuai dengan kesulitan mempelajari bidang tersebut, keteguhan pekerjaan, dan tingkat kepercayaan yang terlibat. Jadi kalau upah itu tidak distandarisasi, tidak diatur, maka upah itu akan menjadi variatif di pasar nanti. Tidak ada batas minimum upah. Ini menyesuaikan dengan kompleksnya pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja tersebut. Singkatnya, ia berpendapat bahwa tingkat pengembalian uang hanya akan cenderung pada kesetaraan dalam jenis pekerjaan serupa. Dan bahwa dalam perekonomian secara keseluruhan, keseimbangan yang relevan adalah keseimbangan yang melibatkan keuntungan bersih. Dapat dilihat bahwa argumennya melibatkan modifikasi penting terhadap definisi keseimbangan umum yang digunakan sebelumnya. Dan bahwa hasil modifikasi hanya akan berlaku jika tenaga kerja dan stok bebas berpindah antar lapangan pekerja. Sebelum melanjutkan ke tahap argumen berikutnya, ada baiknya kita mengemukakan dua hal yang keduanya berhubungan kembali dengan teori sentimen moral dan pada saat yang sama mengacu pada pembahasan mekanisme alokatif saat ini. Teori sentimen of moral itu adalah buku Adam Smith yang pertama. Perlakuan terhadap doktrin keuntungan bersih dihubungkan dengan argumen yang dikemukakan dalam The Moral of Sentiment yang menyatakan bahwa laki-laki dimotivasi oleh keinginan untuk disetujui. Dalam konteks saat ini, argumen tersebut menyatakan bahwa jika suatu profesi dikagumi secara luas, penerimaan publik dapat menjadi bagian dari penghargaan tersebut. Di sisi lain, analisis Smith juga menunjukkan bahwa laki-laki hanya dapat dibujuk untuk memasuki dan tetap pada profesi tertentu jika penolakan masyarakat diimbangi dengan imbalan uang yang sesuai. Misalnya, kita menemukan Smith berpendapat bahwa unggul dalam profesi apapun, yang hanya sedikit orang mencapai profesi biasa-biasa saja, adalah tanda paling menentukan dari apa yang disebut kejeniusan atau talenta unggul. Kekaguman masyarakat terhadap kemampuan luar biasa tersebut selalu menjadi bagian dari penghargaan mereka. Sebagai lebih besar atau lebih kecil proporsinya karena lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya. Profesi fisikawan memberikan sebagian besar imbalannya, mungkin lebih besar lagi dalam bidang hukum, dalam puisi, dan filsafat. Hal ini hampir menjadi keseluruhan. Di sisi lain, ada pula talenta yang penggunaannya demi keuntungan dianggap baik karena alasan atau prasangka sebagai semacam prostitusi publik. Dalam kasus seperti ini, imbalannya harus cukup, tidak hanya untuk membayar waktu, tenaga, dan biaya untuk memperoleh talenta,
namun juga untuk mendiskreditkan yang menyertai penggunaan talenta tersebut sebagai sarana untuk memperoleh talenta penghidupan. Penghargaan yang selangit bagi para pemain dan penyanyi opera didasarkan pada dua prinsip ini, kelangkaan dan keindahan talenta, dan mendiskreditkan penggunaan mereka dengan cara ini. Sentiment of moral. Di moral sentiment, di buku Adam Smith yang pertama, Adam Smith beranggapan, bukan beranggapan, tapi membuat satu tesis bahwa orang-orang akan memiliki kecenderungan, memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang disenangi oleh kebanyakan orang. Dalam hal ini, melalui tesis Adam Smith tadi menjelaskan bahwa orang-orang yang dibayar mahal karena suatu hal yang dia kerjakan adalah karena hal yang dikerjakan oleh orang tersebut adalah hal yang unik, jarang dilakukan oleh orang lain, atau tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ataupun kalau bisa hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Dan itu memiliki kecenderungan disukai oleh orang-orang banyak, hal-hal unik tadi. Maka karena dia disukai oleh orang-orang banyak, dia diberikan harga yang mahal karena kemampuannya itu. Profesor Brown menggunakan perumpamaan pemain opera di sini. Mungkin karena pada tahun Profesor Brown menulis kata pengantar ini, pada tahun-tahun itu pemain opera itu adalah puncaknya. Kalau kita sekarang adalah pemain-pemain bola gitu yang menjadi puncaknya, puncak pemegang talenta-talenta dengan bayaran mahal. Seperti yang diungkapkan Smith di tempat lain, perdagangan tukang daging adalah bisnis yang brutal dan menjijikkan. Namun di sebagian besar tempat, hal ini menguntungkan daripada sebagian besar perdagangan umum. Ia melanjutkan dengan mencatat bahwa ketidaksetujuan dan aib mempengaruhi keuntungan saham dengan cara yang sama seperti upah tenaga kerja, dengan mengutip sebagai contoh keuntungan pemilik penginapan yang tidak melaksanakan apapun, sangat menyenangkan atau bisnis yang sangat dikreditkan. Argumen ini menarik karena menunjukkan bahwa dalam beberapa pekerjaan ketidaksetujuan publik dapat dan harus dikompensasi dengan imbalan uang yang sesuai. Kehadiran argumen yang mengingatkan kita akan kaitannya dengan TMS. TMS ini the moral sentiment. Juga menegaskan bahwa terdapat dimensi lebih lanjut dalam perlakuan Smith terhadap manusia ekonomi yang pada dasarnya menunjukkan bahwa pilihan-pilihan mungkin harus diawasi oleh rekan-rekan kita. Perlakuan tradisional terhadap proses alokatif yang dibangun berdasarkan hasil Smith memberikan gambaran yang lebih sederhana. Manusia ekonomi rasional yang bertindak sebagai produsen memaksimalkan efisiensi dengan mengatur penggunaan faktor-faktor sedemikian rupa untuk menyamakan produktivitas marginal tertimbangnya. Konsumen yang rasional memaksimalkan kepuasan dengan mengatur pembeliannya sehingga mencapai kesetaraan utilitas marginal tertimbang dari produk yang dipilihnya. Marginal utility ini di zamannya Adam Smith belum ada. Di zamannya Adam Smith belum ada teori marginal utility, jika saya tidak salah mengingat. Marginal utility ini dikemukakan oleh siapa saya lupa. Mengkoreksi pandangan Adam Smith. Saya bahas di video sebelumnya tentang nilai. Bahwa nilai itu tidak ditentukan oleh kuantitasnya, tapi nilai itu terus-menerus menurun. Setiap kali konsumen itu menggunakan nilai itu, menggunakan barang tersebut. Nilai barang tersebut menurut konsumen itu kan pada titik-titik konsumsi, semakin banyak dia mengkonsumsi, maka nilai barang tersebut
menjadi semakin berkurang. Sebagai contoh, sebagai gambaran agar mudah memahaminya adalah seperti ini. Jika kita suka makan bakso, ketika kita makan bakso pertama kali luar biasa nikmatnya. Namun jika kita makan bakso 3 kali sehari, 30 hari sebulan, yang terjadi adalah kita kemungkinan akan muntah. Jadi kenikmatan ketika hari pertama kita makan bakso tidaklah sama dengan kenikmatan ketika kita makan bakso di hari ke-30. Karena di hari ke-30 ketika kita makan bakso terus-menerus 3 kali sehari selama 30 hari, di hari ke-30 kemungkinan besar kita akan muntah dan bahkan memilih untuk lebih baik tidak makan bakso sama sekali. Berarti pada titik itu nilai dari bakso bagi saya, bagi kita yang makan bakso dengan metode seperti itu tadi, itu sudah tidak ada. Berbeda dengan di hari pertama ketika kita makan bakso. Untuk menjelaskan marginal utility. Jika saya salah silakan direvisi. Menyenangkan jika bisa berdiskusi mengenai ini. Dalam kedua kasus tersebut, tidak ada kekhawatiran yang diungkapkan mengenai konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan-keputusan ini terhadap individu atau orang lain atau bahkan sehubungan dengan reaksi masyarakat terhadap keputusan tersebut. Dilihat dari sudut pandang ini, perspektif Smith menghasilkan komplikasi yang nyata. Produsen yang berusaha memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya mungkin berkontribusi pada efisiensi ekonomi, namun tetap mendapat penilaian buruk jika, misalnya, upah yang dibayarkan atau kondisi kerja yang ditawarkan dianggap oleh penonton melibatkan eksploitasi pada tingkat tertentu. Konsumen dalam memilih apa yang diyakininya sebagai penggunaan terbaik dari sumber daya yang tersedia dapat melakukannya dengan cara yang menarik, tuduhan ketidakpastian dari pihak yang melihatnya, dan yang mungkin juga mencerminkan adanya kemampuan teleskopik yang cacat. Fenomena jangka pendek. Pilihan kita terhadap tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti mungkin dipengaruhi oleh penilaian perilaku mereka mengenai hal-hal selain kualitas dan harga. Dari siapa kita membeli adalah keputusan yang sama menariknya dengan apa yang kita beli. Kekhawatiran seperti ini membuka pertanyaan-pertanyaan rumit dan menunjukkan bahwa penekanan Smith pada isu utama mengenai kesopanan mungkin dapat diterapkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pilihan yang lebih luas. Dalam arti bahwa pilihan-pilihan ekonomi mungkin dibatasi secara sosial. Jadi ketika kita makan bakso, keputusan membeli bakso kita di mana, kita membeli bakso dari siapa, di mana, itu dipengaruhi oleh banyak hal. Tidak hanya karena harga, tapi setidaknya itu juga mempengaruhi ekonomi dalam garis besarnya, ekonomi makronya, keputusan kita tadi. Dalam komentarnya yang menarik mengenai tema ini, Ed Zioni mencatat perlunya mengakui setidaknya dua sumber penilaian atau kegunaan yang tidak dapat direduksi, kesenangan dan moralitas. Dia ada dua penilaian yang tidak dapat direduksi, yaitu kesenangan dan moralitas. Dia menambahkan bahwa teori utilitas tidak mengakui kedudukan moralitas yang berbeda sebagai sumber penilaian yang utama dan signifikan. Dan karenanya, sebagai penjelasan tentang perilaku sebelum melanjutkan dengan menyatakan bahwa model multi-utilitas deontologis miliknya lebih dekat ke Adam Smith yang lain, penulis teori sentimen moral. Isi teknis dari pelakuan Smith terhadap harga dan alokasi mempunyai banyak preseden. Dalam bidang ini, pembaca harus membaca sejarah analisis ekonomi karya J.S. Camper. Di sisi lain, harus diakui bahwa The Wealth of Nations terbukti menjadi buku yang berpengaruh. Dapat juga dicatat bahwa terdapat perspektif parsial dan umum yang dibawa Smith dalam studi teori harga. Perspektif yang kemudian dikembangkan oleh Alfred Marshall di satu sisi, oleh Walras dan Pareto di sisi lain. Pareto. Sering dengar? Kayak familiar. Prinsip Pareto. 20-80. Oke. Pareto. Mungkin orang yang sama. Tapi mungkin juga berbeda. Jika poin tersebut menunjukkan bahwa Smith mengantisipasi beberapa hasil yang akan dicapai oleh penerusnya, perlu dicatat bahwa terdapat kesulitan nyata dalam menerjemahkan karya Smith ke dalam bahasa teknis pada zaman yang berbeda. Ya memang benar gitu.
buku yang berbeda itu, berbeda zaman itu seringkali kompleks gitu, seringkali kompleks untuk dipahami. Sebagai gambaran begini, saya baca buku sejarah filsafat barat yang tebalnya 1000 halaman, itu butuh waktu 6 bulan. Tapi ketika saya membaca buku Madilog milik yang ditulis oleh Tan Malaka, tebalnya hanya 500 halaman. Saya butuh waktu 8 sampai 10 bulan gitu. Itu wow, luar biasa. Begitu kompleksnya kata-kata, kalimat-kalimat yang disusun. Karena mungkin masih menggunakan ejaan-ejaan di tahun 60 50-an gitu. Sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mencernanya. Kita lanjut. Jika oke. Misalnya dia tidak menggunakan asumsi persaingan sempurna atau pengetahuan sempurna, asumsi psikologis kompleks yang telah kita bahas di bagian ini juga mengingatkan kita akan kesulitan yang dihadapi dalam membangun sesuatu yang tampaknya sederhana, seperti hubungan yang tidak ambigu antara harga dan kuantitas. Finish. Hubungan harga dan kuantitas seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi tentang timbangan, itu yang berada dalam imajinasi saya mengenai timbangan. Itu dia hubungan antara harga dan kuantitas. Itu adalah pandangan yang saya bacakan tadi adalah pandangan Profesor Brown terhadap pandangan Adam Smith tentang harga. Oke, kita stop di sini dulu.